Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan mata kuliah Matematika SMP kelas A. Di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai bangun ruang sisi datar, statistika, dan peluang. Sebelum kami melanjutkan pemaparan materi, mari kita berkenalan dengan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Anggota kelompok 2 yang pertama yaitu Anissa Latifani Amiroh dengan NPM 201302117. Yang kedua yaitu Desta Amelia Sari dengan NPM 201302133. Yang ketiga yaitu Elisa Nuraini dengan NPM 201302135. Yang keempat yaitu Fatlul Huda dengan NPM 201302103. Yang kelima yaitu Intan Catur Yuliana dengan NPM 201302155. Dan yang terakhir yaitu Lutfi Azmi Haikal dengan NPM 201302125. Submateri yang akan dipaparkan oleh kelompok 2 yang pertama yaitu mengenai bangun ruang sisi datar, yang kedua mengenai statistika, dan yang ketiga yaitu mengenai peluang. Kompetensi inti dari materi yang akan disajikan oleh kelompok 2 untuk KI pengetahuan yaitu memahami pengetahuan baik faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Sedangkan KI untuk keterampilannya adalah mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang. Pemaparan materi yang pertama yaitu mengenai bangun ruang sisi datar. Kompetensi dasar untuk submateri ini untuk KD 3.9 yaitu membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar yaitu dari kubus, balok, prisma, dan limas. Kemudian untuk kompetensi dasar 4.9 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar baik kubus, balok, prisma, dan limas serta gabungannya. Bangun ruang sisi datar yang pertama yaitu kubus. Definisi kubus adalah suatu bangun ruang yang dibatasi 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen. Unsur-unsur kubus yang pertama yaitu sisi kubus. Sisi kubus adalah bidang berbentuk persegi yang membatasi kubus. Kubus mempunyai 6 buah sisi. Berdasarkan contoh kubus ABCDEFGH di samping, sisi kubusnya yaitu sisi ABCD, sisi ABFE, sisi BCGF, sisi DCGH, sisi ADHE, dan sisi EFGH, atau sisi depan, sisi belakang, sisi samping kanan, sisi samping kiri, sisi atas, dan sisi bawah. Unsur-unsur kubus yang kedua yaitu rusuk kubus. Rusuk kubus adalah ruas garis yang merupakan perpotongan 2 buah sisi pada kubus. Kubus mempunyai 12 buah rusuk. Berdasarkan contoh kubus ABCDEFGH di samping, rusuk kubusnya yaitu AB, BC, CD, AD, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, dan EH. Unsur-unsur kubus yang ketiga yaitu titik sudut kubus. Titik sudut kubus adalah titik potong antara 3 buah rusuk kubus. Kubus mempunyai 8 buah titik sudut. Berdasarkan contoh kubus ABCDEFGH di samping, titik sudut kubusnya yaitu titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Unsur-unsur kubus selanjutnya yaitu diagonal bidang atau diagonal sisi. Diagonal bidang atau diagonal sisi pada kubus terbentuk jika kita menarik garis pada suatu titik sudut ke titik sudut yang lain yang tidak berdekatan pada satu sisi kubus.
Kubus mempunyai 12 diagonal bidang. Berdasarkan contoh kubus ABCDEFGH di samping, diagonal bidang kubusnya yaitu AF, BE, BG, FC, CH, DG, AH, DE, BD, AC, EG, dan HF. Untuk mencari panjang diagonal sisi kubus yaitu dapat menggunakan rumus panjang diagonal sisi sama dengan akar dari panjang sisi kuadrat ditambah panjang sisi kuadrat sama dengan akar dari 2 panjang sisi kuadrat sama dengan panjang sisi akar 2 dengan S sama dengan panjang sisi kubus. Unsur kubus selanjutnya yaitu diagonal ruang kubus. Diagonal ruang kubus adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak berdekatan dan tidak berada di sisi yang sama dalam satu ruang kubus. Kubus mempunyai 4 diagonal ruang. Berdasarkan contoh kubus ABCDEFGH di samping, diagonal ruang kubusnya yaitu BH, DF, AG, dan EC. Untuk mencari panjang diagonal ruang kubus, yaitu dapat menggunakan rumus panjang diagonal ruang sama dengan akar dari panjang sisi kuadrat ditambah panjang sisi kuadrat ditambah panjang sisi kuadrat sama dengan akar dari panjang sisi kuadrat ditambah panjang sisi kuadrat ditambah panjang sisi kuadrat sama dengan akar dari 3 dikali panjang sisi kuadrat sama dengan panjang sisi akar 3 dengan S sama dengan panjang sisi kubus. Unsur-unsur kubus yang terakhir yaitu bidang diagonal kubus. Bidang diagonal kubus adalah bidang yang dibentuk dari 2 garis diagonal bidang dan 2 rusuk kubus yang sejajar. Kubus mempunyai 6 bidang diagonal. Berdasarkan contoh kubus ABCDEFGH di samping, bidang diagonal kubusnya yaitu ACGE, DBFH, CDEF, ADGF, dan BCHE. Untuk mencari luas bidang diagonal kubus dapat menggunakan rumus luas bidang diagonal sama dengan panjang sisi akar 2 dikali panjang sisi sama dengan panjang sisi kuadrat akar 2 dengan S sama dengan panjang sisi kubus. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus terbentuk jika kita mengiris kubus dan merebahkannya pada bidang datar dan menjadi gabungan beberapa bangun datar. Jaring-jaring kubus dapat kita lihat seperti yang tertera dalam gambar, di mana jaring-jaring kubus terdiri dari 6 buah persegi. Selanjutnya yaitu panjang kerangka, luas permukaan, dan volume kubus. Yang pertama yaitu panjang kerangka kubus. Panjang kerangka kubus adalah rusuk-rusuk yang membentuk kubus. Maka diperoleh panjang kerangka kubus yaitu PK sama dengan 12S, dengan S sama dengan panjang sisi kubus. Selanjutnya yaitu mengenai luas permukaan kubus. Untuk menentukan luas permukaan kubus, kita dapat memperhatikan gambar berikut. Kotak kardus yang berbentuk kubus apabila diiris pada rusuk-rusuk tertentu dan direbahkan pada bidang datar dan menjadi gabungan beberapa bangun datar, maka gabungan datar itu dinamakan jaring-jaring kubus. Dari jaring-jaring kubus ini diperoleh bahwa luas bangun 1, luas bangun 2, luas bangun 3, luas bangun 4, luas bangun 5, dan luas bangun 6 adalah luas-luas dari persegi, di mana luas bangun 1 sampai dengan luas bangun 6 merupakan luas-luas persegi yang sama dengan panjang sisinya 9 cm yang awalnya berasal dari panjang sisi kubus tersebut. Untuk penjabaran matematisnya diperoleh pada gambar 1.1 didapatkan bahwa luas bangun 1 sama dengan luas bangun 2 sama dengan luas bangun 3 sama dengan luas bangun 4 sama dengan luas bangun 5 sama dengan luas bangun 6. Sehingga luas permukaan kotak kue diperoleh yaitu
luas bangun 1 sama dengan luas bangun 2 sama dengan luas bangun 3 sama dengan luas bangun 4 sama dengan luas bangun 5 sama dengan luas bangun 6 sama dengan 6 dikali luas bangun 1 sama dengan 6 dikali 9 dikali 9 sama dengan 6 dikali 81 sama dengan 486. Jadi luas seluruh permukaan kotak kue adalah 486 cm persegi. Maka dari penjabaran tersebut diperoleh bahwa jika ditelaah lagi luas seluruh permukaan kotak kardus yang merupakan luas permukaan kubus karena kotak kardus itu berbentuk kubus. Luas permukaan kubus yang memiliki panjang sisi-sisi yang sama dan banyak sisinya ada 6 adalah luas satu sisinya dikalikan 6, atau bisa dituliskan dengan luas permukaan kubus yaitu L sama dengan 6 dikali luas sisi kubus sama dengan L sama dengan 6 dikali panjang sisi kuadrat. Luas sisi kubus yaitu 6 dikali panjang sisi kuadrat, dengan S adalah panjang sisi kubus. Untuk contoh soalnya, yang pertama yaitu hitunglah luas permukaan bangun berikut ini. Diketahui bangun yang tampak pada gambar adalah bangun kubus dengan panjang sisinya yaitu 4 cm. Jadi, luas permukaan bangun kubus sama dengan 6 dikali panjang sisi kuadrat sama dengan 6 dikali 4 kuadrat sama dengan 6 dikali 16 sama dengan 96. Jadi, luas permukaan bangun yang berbentuk kubus tersebut adalah 96 cm persegi. Selanjutnya yaitu volume kubus. Untuk menarik kesimpulan tentang rumus volume kubus, kita dapat memperhatikan gambar berikut ini. Pada gambar, terlihat bahwa kubus mempunyai panjang sisi yaitu 4 cm. Kubus yang memiliki panjang sisi 4 cm pada gambar tersebut akan dimasukkan kubus berukuran 1 satuan. Ternyata, setelah dimasukkan diperoleh bahwa untuk mengisi kubus tersebut hingga penuh dibutuhkan 64 kubus satuan. Dari proses pengisian ini dapat diambil kesimpulan bahwa volume kubus tersebut sama dengan volume 64 kubus satuan, atau volume kubus tersebut diperoleh dengan penjabaran matematis volume atau dilambangkan dengan V sama dengan panjang sisi dikali panjang sisi dikali panjang sisi sama dengan panjang sisi kubus pangkat 3. Jadi, volume dari kubus yang memiliki panjang sisi 4 cm yaitu 4 dikali 4 dikali 4 yaitu 64 kubus satuan. Atau bisa dikatakan bahwa volumenya 64 satuan kubik karena satuan volume adalah kubik. Maka diperoleh pula cara mencari volume balok dari permasalahan yang telah diselesaikan di atas, yaitu dapat ditarik kesimpulan bahwa rumus untuk volume kubus yaitu panjang sisi dikali panjang sisi dikali panjang sisi, atau volume sama dengan panjang sisi kubik dengan S sama dengan panjang sisi kubus. Untuk contoh soalnya yaitu perhatikan gambar kubus di atas. Berapakah volumenya? Diketahui panjang sisi kubus tersebut adalah 15 cm. Jadi, kubus memiliki volume sebesar panjang sisi dikali panjang sisi dikali panjang sisi sama dengan panjang sisi kubik. Jadi volume kubus dengan panjang sisi 15 cm adalah 15 cm dikali 15 cm dikali 15 cm sama dengan 3.375 cm kubik. Jadi volume kubus tersebut adalah 3.375 cm kubik. Untuk contoh soal penerapan dari volume kubus ini, yaitu Benny dan Lina memiliki akuarium berbentuk kubus.
Benny memiliki akuarium dengan panjang rusuk 30 cm, sedangkan akuarium Lina panjang rusuknya adalah 35 cm. Apabila akuarium Lina diisi air hingga penuh dan dituangkan ke akuarium Benny, berapa air yang tumpah? Untuk penyelesaiannya, yaitu kita dapat menentukan apa yang diketahui dari soal terlebih dahulu. Yang diketahui yaitu panjang sisi akuarium Benny sama dengan 30 cm. Panjang sisi akuarium Lina sama dengan 35 cm. Panjang sisi ini diperoleh dari panjang rusuknya. Yang akan ditanya yaitu air yang tumpah. Jadi penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita menentukan volume akuarium Benny terlebih dahulu. Volume akuarium Benny karena akuariumnya berbentuk kubus, maka V sama dengan panjang sisi kubik, yaitu sama dengan 30 cm dikali 30 cm dikali 30 cm sama dengan 27.000 cm3. Selanjutnya kita mencari volume akuarium Lina. Karena akuarium Lina juga berbentuk kubus, maka volume akuarium Lina sama dengan panjang sisi kubik atau panjang sisi dikali panjang sisi dikali panjang sisi sama dengan 35 cm dikali 35 cm dikali 35 cm sama dengan 42.875 cm3. Jadi air yang tumpah yaitu volume akuarium Lina dikurangi volume akuarium Benny, ya, sama dengan 42.875 cm3 dikurangi 27.000 cm3 sama dengan 15.875 cm3. Jadi volume air yang tumpah adalah 15.875 cm3. Bangun ruang yang selanjutnya adalah balok. Apa sih balok itu? Kita lihat dari definisi ya teman-teman. Kita bisa lihat pada gambar, yaitu definisi balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang sisi berbentuk persegi panjang kongruen yang sejajar dan saling berhadapan. Gambar 2 balok dapat dilihat pada PPT ya teman-teman. Kemudian apa saja sih unsur-unsur balok? Ya kan? Yang pertama ada sisi balok. Balok mempunyai 6 buah sisi dengan bidang berbentuk persegi panjang yang membatasi balok. Kemudian rusuk balok. Balok memiliki 12 buah rusuk yang ruang garis yang merupakan perpotongan 2 sisi pada balok. Kemudian titik sudut pada balok, yaitu balok mempunyai 8 buah titik sudut dengan titik potong antara 3 rusuk balok. Unsur yang selanjutnya yaitu diagonal bidang atau diagonal sisi. Diagonal bidang atau diagonal sisi pada balok terbentuk jika kita menarik garis pada suatu titik sudut ke titik sudut lain yang tidak berdekatan pada satu sisi balok. Balok mempunyai 12 diagonal bidang. Seperti pada gambar 2.1 diagonal sisi, kita bisa lihat ya teman-teman, AC merupakan diagonal sisi pada balok. Berlaku juga untuk BD, AF, BE, dan yang lain-lainnya. Untuk rumus mencari panjang diagonal sisi balok, yaitu kita menerapkan teorema Pythagoras, yaitu jika kita mencari AC, kita mengakarkan AC itu kita anggap sebagai sisi miring. Kita akarkan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, atau bisa juga kita mengakarkan AD kuadrat ditambah DC kuadrat. Selain diagonal sisi, ada juga diagonal ruang balok. Apa sih itu? Yaitu adalah garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang tidak berdekatan dan tidak berada di sisi yang sama dalam suatu ruang balok. Balok mempunyai 4 diagonal ruang.
dapat dilihat pada gambar 2.2 ya teman-teman. EC merupakan salah satu diagonal ruang pada balok. Selain EC ada juga BH, AG, kemudian DF, dan yang lain. Rumus untuk mencari panjang diagonal ruang balok yaitu misalkan kita mencari diagonal ruang AG, yaitu kita mengakarkan AC kuadrat ditambah DG kuadrat, atau bisa juga akar dari AE kuadrat ditambah EG kuadrat. Selanjutnya yaitu bidang diagonal balok. Bidang diagonal balok adalah bidang yang dibentuk dari dua garis diagonal bidang dan dua rusuk balok yang sejajar. Balok memiliki 6 buah bidang diagonal. Pada gambar 2.3, contoh bidang diagonalnya yaitu bidang diagonal ABHG. Rumus untuk mencari luas bidang diagonal balok yaitu misalkan kita akan mencari luas dari bidang diagonal BDHF. BDHF ya teman-teman, maka rumusnya yaitu AC dikali CG, atau bisa juga dengan AC dikali AE, atau CG dikali EG, atau bisa juga dengan AE dikali EG. Ada juga jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok terbentuk jika kita mengiris balok dan merebahkannya pada bidang datar menjadi gabungan beberapa bangun datar. Pada gambar terlihat salah satu contoh jaring-jaring balok. Berikutnya ada panjang kerangka balok, luas permukaan balok, dan volume balok. Langsung aja untuk yang pertama, panjang kerangka balok. Kerangka balok adalah rusuk-rusuk yang membentuk balok, maka diperoleh panjang kerangka balok yaitu panjang kerangka sama dengan 4 kali panjang ditambah 4 kali lebar ditambah 4 kali tinggi, atau bisa kita singkat atau kita keluarkan 4-nya menjadi 4 dikali panjang ditambah lebar ditambah tinggi, dengan keterangan P itu merupakan panjang balok, L merupakan lebar balok, dan T sebagai tinggi balok. Untuk luas permukaan balok yaitu luas 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali lebar kali tinggi ditambah 2 kali panjang kali tinggi. Mengapa demikian? Karena kita bisa melihat pada gambar balok terlihat sisinya, panjang sisinya itu terbagi menjadi panjang balok, lebar balok, dan kemudian tinggi balok komponen-komponennya, sehingga untuk mencari luas permukaannya kita perlu mengalihkan 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali lebar kali tinggi ditambah 2 kali panjang kali tinggi. Kita masuk ke contoh soal ya teman-teman. Yang pertama ada hitung luas permukaan bangun berikut ini. Bangun ruangnya seperti yang tertera pada gambar, yaitu mencari ada panjang AB itu 15 cm, panjang BC 6 cm, dan kemudian ada tinggi dari baloknya atau panjang dari AE yaitu 8 cm. Kemudian kembali ke pertanyaannya yaitu luas permukaan bangun ruang. Kita ingat pada slide sebelumnya yaitu bagaimana cara mencari luas, yaitu 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali lebar kali tinggi ditambah 2 kali panjang kali tinggi. Nah, di sini diketahui panjangnya 15 cm, kemudian lebarnya 6 cm, dan kita mempunyai tingginya 8 cm. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Kemudian sama dengan 2 dikali, kita tahu bahwa panjang dikali lebarnya berarti 15 dikali 6 ditambah panjang dikali tinggi yaitu 15 dikali 8, dan kemudian lebar dikali tinggi 6 dikali 8.
maka kita dapatkan 2 dikali 90 ditambah 120 ditambah 48. Kita ingat bahwa yang di dalam kurung ini kita kerjakan terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian hasilnya 2 kali 586 adalah 516. Untuk kesimpulannya, jadi luas permukaan bangun yang berbentuk balok di atas adalah 516 cm persegi. Kita tahu bahwa balok memiliki luas permukaan dan juga balok mempunyai volume. Lihat pada gambar-gambar ini seperti satu buah balok ini tersusun dari beberapa bangun ruang kubus ya teman-teman, yang tersusun rapi gitu kan. Nah, dari bangun-bangun ruang kubus yang tersusun ini kita dapat menentukan bahwa berapa sih volume balok itu ya. Rumus mencari volume balok yaitu volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Mengapa demikian? Karena dari balok kubus-kubus yang tersusun ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa balok itu volumenya tersusun dari ruas panjang dikali ruas lebar dikali tingginya. Ya, untuk contoh soal dari volume, kita mempunyai satu contoh yaitu perhatikan gambar balok di bawah ini, berapa volumenya. Kita memiliki balok berwarna pink seperti pada gambar dengan panjang ruas AB yaitu 12 cm, ruas lebar ruas BC yaitu 8 cm, kemudian ada tinggi balok atau start dengan panjang ruas CG yaitu 5 cm. Kita ingat bahwa rumus mencari volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Langsung saja karena balok di atas sudah mempunyai panjang kali lebar kali tinggi, langsung kita masukkan ke rumus ya teman-teman. Jadi volume sama dengan 12 dikali 8 dikali 5, hasilnya 480. Kita ingat bahwa volume itu satuannya cm kubik ya teman-teman. Jadi volume balok tersebut adalah 480 cm kubik. Selain contoh tadi, ada juga contoh soal penerapan. Badu mempunyai kolam berbentuk balok dengan tinggi 50 cm, lebarnya 70 cm, dan panjang 90 cm. Bak tersebut akan diisi air. Berapa banyak volume air yang dibutuhkan untuk mengisi 2/3 bagian kolam milik Badu? Bagaimana ya teman-teman? Yang pertama, cara penyelesaiannya yaitu kita menuliskan apa yang diketahui dari soal. Yang pertama, kita memiliki panjang kolam 90 cm, kemudian lebar kolam yaitu 70 cm, kemudian ada tingginya 50 cm. Apa sih yang ditanya? Yaitu 2/3 dari volume balok atau volume kolam. Dari yang kita tahu, kita sudah mempunyai panjang kali lebar kali tingginya ya, berarti kita tinggal masukkan ke rumusnya saja. Kita ingat kan rumus volume balok tadi kan panjang kali lebar kali tinggi, itu jika utuh satu balok. Akan tetapi jika 2/3 maka kita bisa menggunakan rumusnya langsung saja. 2/3 dari balok kita kali dengan 90 dikali 70 dikali 50, maka akan menghasilkan 2/3 dikali 315.000 cm kubik. Maka hasil yang didapat yaitu 210 cm kubik. Jadi banyak volume air yang diperlukan untuk mengisi 2/3 bagian kolam Badu adalah 210 cm kubik. Prisma. Pengertian prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi sejajar yang kongruen dan sisi-sisi lainnya diperoleh dengan menghubungkan titik-titik sudut antara dua sisi sejajar yang kongruen tersebut. Berikut adalah model-model prisma. Ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 8. Ciri-ciri prisma. Yang pertama yaitu prisma mempunyai sepasang sisi sejajar yang saling berhadapan dan kongruen. Kedua sisi ini selanjutnya dapat disebut sebagai sisi alas dan sisi atas atau atap atau tutup. Yang kedua, titik-titik sudut sisi alas dan sisi atas prisma dihubungkan dengan rusuk-rusuk yang saling sejajar dan sama panjang. Rusuk-rusuk ini disebut rusuk tegak dan panjang rusuk tegak ini merupakan tinggi dari prisma.
Beberapa ciri khusus dari prisma yaitu yang pertama, prisma yang semua sisinya berbentuk persegi disebut sebagai kubus. Yang kedua, prisma yang semua sisinya berbentuk persegi panjang disebut sebagai balok. Unsur-unsur prisma. Secara umum, unsur-unsur prisma segi N, di mana N adalah banyak rusuk sisi alas prisma, adalah sebagai berikut. Banyak sisi S sama dengan N plus 2, banyak rusuk R sama dengan 3N, banyak titik sudut TS sama dengan 2N, banyak diagonal sisi sama dengan DS sama dengan N dalam kurung N-1, banyak diagonal ruang DR sama dengan N dalam kurung N-3. Jaring-jaring prisma. Jaring-jaring prisma terbentuk jika kita mengiris prisma dan merebahkannya pada bidang datar dan menjadi gabungan beberapa bangun datar. Berikut adalah gambar dari jaring-jaring prisma. Yang pertama ada jaring-jaring prisma segitiga, dan yang kedua ada jaring-jaring prisma segi 5. Panjang kerangka, luas permukaan, dan volume prisma. Panjang kerangka prisma. Kerangka prisma adalah rusuk-rusuk yang membentuk prisma. Maka diperoleh panjang kerangka prisma segi N yaitu PK sama dengan 2 dikali keliling alas ditambah N dikali tinggi prisma, dengan N yaitu banyak rusuk sisi alas prisma. Luas permukaan prisma. Luas permukaan sama dengan 2 dikali luas alas prisma ditambah tinggi prisma dikali keliling alas. Berikutnya ada contoh soal. Gambar di bawah ini merupakan prisma tegak segitiga siku-siku. Tentukan luas permukaan prisma tersebut. Penyelesaiannya yaitu untuk mencari luas permukaan prisma segitiga tersebut, terlebih dahulu kita cari panjang semua alasnya, yaitu dengan akar AC kuadrat ditambah BC kuadrat, sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, sama dengan akar 16 ditambah 9, sama dengan akar dari 25, yaitu 5. Sehingga L sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi, sama dengan 2 dikali dalam kurung setengah dikali 3 dikali 4 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dikali 8 sama dengan 12 ditambah 12 dikali 8 sama dengan 12 ditambah 96 sama dengan 108 cm persegi. Jadi luas permukaan prisma tegak segitiga siku-siku adalah 108 cm persegi. Volume prisma. Coba perhatikan balok PQRS-TUVW pada gambar berikut yang diiris menjadi dua prisma segitiga tegak. Prisma-prisma segitiga tegak B dan C sama bentuk dan ukurannya, sehingga jumlah volume kedua prisma segitiga tegak itu sama dengan volume balok. Berdasarkan ilustrasi gambar di atas, jelas bahwa volume masing-masing prisma segitiga itu sama, yaitu setengah dari volume balok PQRS-TUVW. Yang pertama, lalu kita perhatikan pada balok PQRS-TUVW di mana diperoleh luas alas balok sama dengan P dikali L dengan tinggi balok T. Volume balok sama dengan P dikali L dikali T. Yang kedua, lalu untuk prisma segitiga PQRS-TUV di mana diperoleh luas alas prisma sama dengan setengah dikali P dikali L. Karena alas prisma berbentuk segitiga siku-siku, maka tinggi prisma sama dengan T. Volume prisma sama dengan setengah kali volume balok. Yang ketiga, begitu juga dengan prisma segitiga QRS-UVW di mana diperoleh luas alas prisma sama dengan setengah dikali P dikali L. Karena alas prisma berbentuk segitiga siku-siku, tinggi prisma sama dengan T. Volume prisma sama dengan setengah dikali volume balok. Jika kita perhatikan bahwa tinggi balok dengan tinggi masing-masing prisma sehingga tersebut sama, yang membedakan hanya di bagian luas alasnya, di mana luas alas masing-masing dari prisma segitiga tersebut setengah dari luas alas balok tersebut. Dan jika diperhatikan lagi pada volume masing-masing prisma diperoleh volume prisma sama dengan setengah dikali volume balok. Volume prisma sama dengan setengah dikali P dikali L dikali T. Volume prisma sama dengan setengah kali P dikali L dikali T.
volume prisma sama dengan luas alas prisma dikali tinggi prisma. Ternyata setelah ditelaah lebih jauh, diperoleh bahwa volume prisma adalah hasil kali dari luas alas prisma dengan tinggi prisma tersebut. Maka dapat disimpulkan cara untuk mendapatkan volume prisma yaitu volume sama dengan luas alas prisma dikali tinggi prisma. Contoh soal. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga dengan panjang sisi-sisinya 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Apabila tinggi prisma 10 cm, berapakah volume prisma? Penyelesaiannya yaitu volume sama dengan luas alas dikali tinggi, sama dengan setengah dikali 3 dikali 4 dikali 10, karena alasnya berbentuk segitiga siku-siku, sama dengan 6 dikali 10 sama dengan 60. Jadi volume prisma tersebut adalah 60 cm kubik. Contoh soal penerapan. Sebuah kaleng berbentuk balok berukuran 10 dm dikali 8 dm dikali 6 dm berisi air penuh. Bila air itu dituangkan pada kaleng lain berbentuk prisma yang luas alasnya 96 dm persegi dan sudah terisi air setinggi 12 cm, berapa literkah air pada kaleng berbentuk prisma sekarang? Penyelesaiannya yaitu menurut informasi dari soal, untuk mengetahui berapa liter tinggi air setelah tertambah air dari kaleng balok, maka akan dicari terlebih dahulu volume ketinggian air pada kaleng prisma. Setelah itu bisa ditemukan berapakah volume air pada kaleng prisma, yaitu volume air pada kaleng balok sama dengan volume ketinggian air pada kaleng prisma. Ukuran kaleng balok sama dengan luas alas kaleng prisma dikali ketinggian, sama dengan 10 dikali 8 dikali 6 sama dengan 96 dikali ketinggian air. Ketinggian air sama dengan 5, jadi ketinggian air adalah 5 desimeter. Kaleng prisma sudah terisi air setinggi 12 cm atau 1,2 desimeter. Dengan demikian dapat ditemukan bahwa volume air pada kaleng prisma sekarang yaitu volume air pada kaleng prisma luas alas dikali tinggi air sekarang sama dengan 96 dikali 1,2 ditambah 5 yaitu 96 dikali 6,2 sama dengan 595,2. Jadi banyaknya air pada kaleng berbentuk prisma sekarang adalah 595,2 liter. Baiklah, untuk jenis bangun ruang sisi datar selanjutnya yaitu limas. Nah, sebelum itu teman-teman bisa memperhatikan bentuk dari piramida yang ada di Mesir atau bentuk dari atap rumah kalian dengan sudut pandang 3 dimensi. Nah, jika kalian perhatikan bahwa bentuk dari piramida atau bentuk dari atap rumah kalian itu berbentuk sebuah bangun ruang sisi datar yang dinamakan dengan limas. Nah, limas ini sendiri memiliki beberapa macam bentuk limas yang lain seperti limas segi 4, limas segi 3, limas segi 5, dan lain-lain yang tergantung dengan sisi alasnya. Nah, selain itu, limas ini sendiri juga mempunyai definisi unsur-unsur yang membentuknya, terus juga ada luas permukaan, volume, jaring-jaring, dan lain-lain yang semuanya akan dibahas pada pembahasan submateri limas ini. Baik, yang pertama berkaitan dengan pengertian limas. Limas ini sendiri adalah bangun ruang yang dibatasi oleh satu sisi yang berbentuk segi banyak atau segi N dan sisi tegak yang berbentuk segitiga yang salah satu titik sudutnya bertemu di satu titik yang disebut titik puncak limas. Nah, untuk gambar dari model-model limas untuk menambah penjelasan dari definisi tersebut dapat dilihat ada 4 macam model limas. Untuk gambar pertama dari sebelah kiri itu dinamakan limas segitiga karena untuk sisi alasnya itu berbentuk segitiga dan untuk sisi tegaknya itu ada 3 yang
masing-masing itu berbentuk segitiga juga. Lalu untuk gambar kedua yaitu 5 segi 4 karena sisi alasnya itu berbentuk segi 4 dengan sisi tegaknya ada 4 dan masing-masing berbentuk segitiga. Begitu juga untuk contoh limas yang selanjutnya, yaitu yang selanjutnya adalah 5 segi 5 dan juga 5 segi 6. Dapat dilihat ya pada gambar. Lalu selanjutnya adalah ciri-ciri limas. Yang pertama, limas itu mempunyai satu sisi alas dan tidak mempunyai sisi atas atau sisi tutup. Yang kedua, setiap titik sudut sisi alas limas terdapat rusuk tegak yang ujung-ujungnya saling bertemu di satu titik, yaitu di titik puncak limas. Artinya, karena sisi-sisi alas ini, titik-titik sudut sisi alas limas ini itu terdapat rusuk tegak yang ujung-ujungnya saling bertemu di satu titik, tepatnya di titik puncak itu, sehingga limas ini tidak mempunyai sisi atas atau sisi tutup seperti prisma. Yang ketiga, semua sisi tegak limas itu berbentuk segitiga. Nah, dapat dilihat ya pada gambar tadi, di mana keempat macam model limas tersebut untuk masing-masing sisi tegaknya itu semuanya berbentuk segitiga. Baik, selanjutnya terkait dengan unsur-unsur limas. Nah, secara umum limas segi N, di mana N itu adalah banyak rusuk sisi alas limas. Nah, dapat ditentukan unsur-unsurnya sebagai berikut. Yang pertama, banyak sisi itu diperoleh dengan rumus N, di mana N itu tadi adalah banyak rusuk sisi alas limas ditambah 1. Lalu untuk yang kedua yaitu banyak rusuk yang diperoleh dengan rumus 2 kali N. Yang ketiga, banyak titik sudut yang diperoleh dengan rumus N ditambah 1. Lalu yang keempat, banyak diagonal sisi yang diperoleh dengan rumus N dikali N-3/2. Dan yang terakhir, limas ini tidak mempunyai diagonal ruang. Baik, untuk selanjutnya terkait dengan jaring-jaring limas. Nah, jaring-jaring limas ini terbentuk jika kita mengiris limas untuk setiap rusuknya itu dan merebahkannya pada bidang datar dan menjadi gabungan dari beberapa bangun datar. Nah, untuk jaring-jaring limas ini dalam pembahasan video ini kami hanya memberikan dua jenis jaring-jaring limas, yaitu jaring-jaring limas segitiga dan juga jaring-jaring limas segi 4 yang familiar, yang pernah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya untuk jaring-jaring limas yang lain itu juga ada, nanti bisa kalian cari sendiri, seperti jaring-jaring limas segi 5, segi 6, dan seterusnya. Nah, untuk jaring-jaring limas segitiga dapat dilihat pada gambar, di mana bentuk dari jaring-jaring limasnya ada di sebelah kanan, di mana ketika disatukan akan menjadi limas segitiga seperti gambar yang ada di sebelah kirinya. Dapat dilihat pada gambar. Lalu selanjutnya untuk jaring-jaring limas segi 4 ini dapat dilihat pada gambar ya, dimana pada gambar paling kanan itu merupakan jaring-jaring limas segi 4, dan jika ini digabungkan atau disatukan akan terbentuk limas segi 4 yang terdapat pada gambar di yang paling kiri. Lalu selanjutnya terkait dengan panjang kerangka, luas permukaan, dan volume limas. Yang pertama yaitu panjang kerangka limas. Nah, untuk panjang kerangka limas ini itu merupakan panjang dari keseluruhan rusuk-rusuk yang membentuk limas. Nah, untuk rumusnya itu sendiri diperoleh bahwa panjang kerangka limas itu adalah untuk panjang kerangka limas itu sama dengan keliling alas dari limas segi N ditambah dengan N dikali R tegak. Nah, di mana N itu menunjukkan banyak rusuk sisi alas limas, sementara R tegak itu menunjukkan
panjang satu rusuk tegaknya. Nah, dari rumus ini akan diperoleh panjang kerangka limas yang ditanyakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu terkait dengan luas permukaan limas. Nah, sebelum itu akan kita coba cari dan kita konstruksi asal muasal rumus dari luas permukaan limas. Nah, perhatikan limas segi 4 yang terdapat pada gambar di bawah ini. Nah, untuk limas segi 4 ini sendiri merupakan limas dengan alas yang berbentuk persegi, di mana panjang untuk rusuk-rusuk alasnya itu sama. Nah, limas segi 4 ini telah diiris dan direbahkan pada bidang datar sehingga bentuknya seperti gambar di bawah ini. Nah, setelah diiris ini dan direbahkan, terjadi bangun datar yang merupakan gabungan dari beberapa bangun datar lain. Nah, dapat dilihat pada gambar ada 5 bangun datar yang tergabung menjadi satu bangun datar yang merupakan jaring-jaring limas persegi tersebut. Nah, karena ini merupakan gabungan dari bangun-bangun datar, maka luas permukaan dari limas persegi ini dapat diperoleh dengan menggabungkan atau mencari jumlah seluruh luas setiap bangun datar yang membentuk gabungan bangun datar atau jaring-jaring limas persegi ini. Nah, pada gambar dapat dilihat ya. Nah, yang pertama untuk luas alas limas yaitu luas bangun datar 5, di mana ini berbentuk persegi, di mana panjang rusuk-rusuk dari sisi alas ini adalah sama, maka menggunakan rumus luas persegi, di mana kita ambil panjang rusuknya itu BC atau CD, maka diperoleh luas 5 bangun datar 5 sama dengan BC dikali CD. Nah, selanjutnya untuk sisi-sisi tegaknya, di mana ini terdapat pada bangun datar 1, 2, 3, dan 4. Nah, akibat dari rusuk sisi alasnya itu sama, maka mengakibatkan untuk sisi tegak ini memiliki memiliki panjang rusuk yang sama, sehingga untuk luas sisi tegak sama dengan luas bangun datar 1 sama dengan luas bangun datar 2 sama dengan luas bangun datar 3 sama dengan luas bangun datar 4, di mana kita ambil satu bangun datar yaitu bangun datar 1 yaitu luas ATB, sehingga setiap luas bangun datar maksudnya luas sisi tegaknya ini sama dengan luas ATB. Nah, untuk luas ATB ini sendiri ini diakibatkan karena bentuk di sisi tegak itu berbentuk segitiga, maka kita gunakan rumus luas segitiga. Nah, dari sini akan diperoleh jumlah keseluruhan dari luas sisi tegak dari limas tersebut, yaitu luas bangun datar 1 ditambah luas bangun datar 2 ditambah luas bangun datar 3 ditambah luas bangun datar 4 sama dengan 4 dikali luas bangun datar 1. Kenapa seperti itu? Karena tadi kita peroleh kalau setiap sisi tegak ini luasnya itu sama, karena dia juga untuk ininya berbentuk limas persegi. Nah, selanjutnya diperoleh tadi kan 4 dikali luas bangun datar 1 sama dengan 4 dikali luas ATB sama dengan 4 dikali luas sisi tegak. Ini untuk mendefinisikan secara umum bahwa jumlah luas sisi tegak itu diperoleh dengan sama dengan 4 dikali luas sisi tegak. Lalu untuk mencari luas permukaan itu, setelah kita tadi peroleh luas sisi alas dan juga
luas sisi tegaknya, maka luas permukaan sama dengan luas bangun datar 1 ditambah luas bangun datar 2 ditambah luas bangun datar 3 ditambah luas bangun datar 4 ditambah luas bangun datar 5 sama dengan 4 dikali luas 1. Nah, ini berasal dari jumlah luas sisi tegak tadi, terus ditambah dengan luas dari sisi alasnya, BC ditambah BC dikali CD, lalu sama dengan 4 dikali luas ATB ditambah BC dikali CD. Lalu kita ubah dan definisikan secara umum bahwa 4 dikali luas ATB itu sama dengan jumlah luas sisi tegaknya, dan BC dikali CD itu sama dengan luas dari alas limas tersebut, sehingga diperoleh luas permukaannya sama dengan jumlah luas sisi tegak ditambah luas alas limas. Nah, ini merupakan luas permukaan dari limas secara umum, dan ini juga berlaku untuk seluruh limas dengan bentuk sisi alas yang berbeda-beda tergantung dengan bentuk sisi alasnya. Lalu kita ke contoh soal. Diketahui alas limas pada gambar di atas itu berbentuk persegi dengan panjang rusuk dengan panjang TE sama dengan 5 cm terlihat pada gambar, dan AB sama dengan 6 cm. Nah, berdasarkan informasi yang diketahui pada soal ini, apakah luas permukaannya itu bisa ditentukan? Nah, untuk penyelesaiannya, soal tersebut itu bisa diselesaikan karena bentuk alasnya dapat diketahui yaitu berbentuk persegi dengan ukuran sisi dengan ukuran panjang rusuk yang sama, yaitu 6 cm. Lalu diketahui untuk panjang untuk tinggi dari sisi tegaknya itu TE itu 5 cm. Nah, dari sini telah kita peroleh unsur-unsur yang dapat kita gunakan untuk menentukan luas permukaannya, sehingga ini dapat kita tentukan. Nah, dalam rumus, luas sama dengan luas alas luas permukaan limas tersebut sama dengan luas alas limas ditambah jumlah luas bidang tegak atau sisi tegaknya, di mana luas alas ini karena sisi alasnya ini berbentuk persegi, maka kita gunakan rumus luas persegi 6 dikali 6 atau 6 kuadrat ditambah dengan, karena jumlah luas bidang tegak ini tadi kan dia sisi alasnya berbentuk persegi, maka seluruh sisi tegak ini memiliki luas yang sama, sehingga diperoleh 4 dikali setengah dikali 6 dikali 5 ini, setengah dikali 6 dikali 5 ini adalah rumus luas segitiga. Nah, yang ini kita ambil dari luas segitiga TBC, di mana kita ketahui untuk tinggi sisi tegaknya tadi diketahui, dan juga untuk alasnya ini kita menggunakan panjang rusuk alas BC yang panjangnya 6 cm karena untuk alasnya tersebut berbentuk persegi. Lalu diperoleh luasnya sama dengan 36 ditambah 60 luas, dan diperoleh hasil akhirnya luas permukaannya itu adalah 96 cm kuadrat. Selanjutnya dengan volume limas, sama seperti luas permukaan limas sebelumnya, kita akan mengonstruksi asal muasal rumus dari volume limas. Nah, kita ambil kubus ABCD EFGH dan kita perhatikan bahwa keempat diagonal ruangnya, yaitu diagonal AG, diagonal BH, diagonal CE, dan diagonal DF itu saling berpotongan pada satu titik, yaitu titik T yang berada di tengah-tengah dari daerah dalam kubus ABCDEF. Nah, bangun yang terbentuk dari perpotongan diagonal ruangnya ini yaitu 6 buah limas
segi 4 yang berukuran sama, di mana masing-masing limas ini memiliki alas berbentuk segi 4 yang berasal dari sisi kubus tersebut. Dan untuk tinggi setiap limas ini masing-masing memiliki tinggi ya, atau tinggi dari masing-masing limas ini sama dengan setengah dari panjang rusuk kubus tersebut. Nah, misalkan untuk panjang rusuk kubus ini yaitu 2A, maka diperoleh tinggi masing-masing limas ini sama dengan setengah dari 2A sama dengan A. Nah, dapat dilihat pada gambar akan terbentuk dari kubus ini 6 buah limas. Nah, terus kita ambil salah satu limasnya ini yaitu T, A, B, C, D. Kita lihat pada gambar ya. Nah, dikarenakan luas permukaan dari masing-masing limas tersebut itu sama dengan maksudnya setiap luas permukaan dari limas yang terbentuk itu sama, maka volume dari 6 buah limas ini masing-masing itu sama antara satu sama lain, maka dapat diperoleh volume kubus itu sama dengan 6 buah limas, atau dapat dikatakan volume 1 buah limas itu sama dengan 1/4 volume kubus berdasarkan konstruksi tersebut. Lalu kita perhatikan pada kubus ABCD EFGH, dimana tadi kan kita misalkan untuk panjang rusuk kubus 2A, maka untuk volume kubusnya kita gunakan rumus volume kubus yaitu 2A dikali 2A dikali 2A sama dengan 8A pangkat 3. Lalu yang kedua, kita perhatikan pada limas T, A, B, C, D, di mana diperoleh untuk luas alas limasnya, karena untuk alas limasnya itu berbentuk persegi, maka kita gunakan rumus luas persegi, di mana kita peroleh 2A dikali 2A sama dengan 4A kuadrat. Lalu untuk tinggi limasnya, dan ini juga kita telah peroleh sebelumnya, dimana tinggi limas sama dengan setengah dari panjang rusuk kubus itu sama dengan A. Nah, untuk volume limasnya ini telah kita tadi peroleh bahwa volume limas itu atau volume salah satu limas sama dengan 1/6 dari volume kubus. Nah, lalu dari volume limas ini kita dapat konstruksi di mana volume limas sama dengan 1/6 dikali 8A pangkat 3, karena ini tadi kita peroleh dari volume kubus bahwa volume kubus itu 8A pangkat 3. Lalu ini kita sederhanakan akan diperoleh 1/3 dikali 4A pangkat 3. Lalu 4A pangkat 3 kita uraikan dan akan diperoleh 1/3 dikali 4A pangkat 2 dikali A. Lalu untuk 4A kuadrat ini kan dari penjabaran sebelumnya bahwa 4A kuadrat ini adalah luas alas limas tersebut, dan untuk A ini adalah tinggi limas, maka akan diperoleh volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas limas dikali tinggi limas. Nah, dari sinilah kita peroleh volume limas secara umum bahwa volume limas itu 1/3 dikali luas alas limas dikali tinggi limas yang yang disesuaikan dengan limas segi N atau limas yang ditanyakan atau diberikan dalam soal. Lalu untuk contoh soalnya, sebuah limas tegak yang alasnya itu berbentuk persegi panjang yang panjang rusuk alasnya itu 18 cm dan 32 cm. Nah, untuk puncak limas itu tepat berada di atas pucuk alas dan diperoleh tingginya dari situ 42 cm. Nah, hitunglah volume limas tersebut. Nah, ini kita tentukan untuk unsur-unsur yang akan kita substitusikan dalam rumus mencari volume limas tersebut. Yang pertama, kita tentukan untuk luas alas limas. Nah, karena luas
Nah, karena alas limas itu berbentuk persegi panjang, kita gunakan rumus luas persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar. Di mana tadi kan untuk panjang rusuk-rusuknya itu untuk panjang rusuk-rusuk alasnya itu 18 cm dan 32 cm. Akan diperoleh luas alas limas sama dengan 18 dikali 32 cm. Lalu untuk tinggi limas, karena ini tadi kita ketahui bahwa tingginya itu 42 cm, kita substitusikan tinggi limas sama dengan 42 cm. Nah, dari penjabaran untuk mencari unsur-unsur yang akan kita substitusikan dalam rumus volume limas ini, kita peroleh volume limas itu sama dengan 1/3 dikali luas alas limas dikali tinggi limas sama dengan 1/3 dikali 18 dikali 32 dikali 42 sama dengan 192 dikali 42 sama dengan 8064 cm kubik atau cm pangkat 3. Nah, inilah volume limas tersebut. Lalu selanjutnya untuk mencontoh soal penerapan, dimana untuk soalnya itu sebuah atap rumah yang berbentuk limas dengan alas berbentuk persegi dengan panjang rusuk alasnya itu 8 meter dan tingginya 4 meter. Ya, rencananya hendak ditutupi dengan genting yang berukuran 40 cm dikali 20 cm. Nah, yang ditanyakan itu hitunglah banyak genting yang diperlukan. Nah, untuk penyelesaiannya kita konstruksi dulu gambar dari limas yang dimaksud. Nah, diperoleh gambarnya seperti ini. Lalu kita lihat dalam soal bahwa yang ditanyakan itu adalah banyak genting yang rencananya dapat menutupi permukaan dari limas tersebut atau permukaan dari atap tersebut. Nah, makanya dari situ kita tentukan luas permukaan limas tersebut tanpa luas sisi alas. Nah, dari situ kita tentukan, karena kan untuk luas permukaan limas tersebut tanpa luas sisi alas, berarti kita hanya menentukan luas dari sisi tegaknya. Nah, karena sisi tegaknya itu berbentuk segitiga, kita gunakan rumus luas segitiga. Nah, dari situ kita tentukan dulu untuk panjang sisi alas dari sisi tegaknya dan juga tinggi dari sisi tegaknya. Nah, untuk panjang alas dari sisi tegaknya itu sama dengan panjang sisi panjang luas dari panjang alas dari sisi tegaknya itu sama dengan panjang dari rusuk sisi alas dari limas tersebut, yaitu 8 meter. Dan untuk tinggi dari sisi tegaknya itu, ini kita gunakan prinsip teorema Pythagoras, di mana kita perhatikan bahwa dimana titik U yang berada di tengah-tengah dari BC ini kita hubungkan dengan titik T yang merupakan titik puncak dari limas tersebut, dan akan diperoleh segitiga TOU, di mana segitiga TOU ini siku-siku di O. Oh ya, untuk O ini merupakan titik tengah dari sisi alas dari limas tersebut. Nah, dengan prinsip teorema Pythagoras kita peroleh TU sama dengan akar dari TO kuadrat ditambah OU kuadrat, di mana TO ini kita peroleh tadi bahwa tinggi limas tersebut adalah 4 meter, jadi 4 kuadrat, dan untuk OU ini kita peroleh dari setengah dari panjang rusuk sisi alas limas tersebut, yaitu 4 meter, jadi 4 kuadrat. Dan akan diperoleh TU sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat, jadi akar dari 16 ditambah 16, jadi akar dari 32 sama dengan 4 akar 2. Nah, dari sini kita peroleh untuk luas permukaan limas tersebut tanpa luas sisi alas sama dengan 4 dikali luas segitiga, luas dari sisi tegaknya, yaitu luas TBC yang kita tadi misalkan atau kita ambil untuk salah satu sisi tegak limasnya, sama dengan 4 dikali setengah
panjang alasnya dikali tinggi dari sisi tegaknya sama dengan 2 dikali BC dikali TU, dimana BC tadi kan alasnya yang diperoleh yaitu panjangnya itu 8 meter, jadi 2 dikali 8 dikali, untuk TU nya tadi kan kita peroleh 4 akar 2, jadi 2 dikali 8 dikali 4 akar 2, jadi sama dengan 2 dikali 8 16 dikali 4 akar 2, jadi luas permukaan luas tersebut tanpa sisi alas sama dengan 64 akar 2. Lalu selanjutnya setelah kita peroleh luas permukaan limas tanpa luas sisi alas, kita perhatikan untuk ukuran genting tersebut kita peroleh luas satu gentingnya itu sama dengan 40 dikali 20 sama dengan 800 cm, atau kita ubah ke satuan meter menjadi 0,08 meter kuadrat. Oh ya, tadi untuk satuan dari hasil mencari luas salah satu luas salah satu gentingnya itu harusnya 800 cm kuadrat. Nah, ini diubah satuan menjadi meter kuadrat, diperoleh luas salah satu gentingnya itu 0,08 meter kuadrat. Dan ini kita tentukan setelah kita dapatkan untuk luas permukaan dari limas tersebut tanpa luas sisi alas, dan juga luas salah satu ukuran luas salah satu gentingnya akan diperoleh. Banyak genting yang dibutuhkan sama dengan luas permukaan limas tersebut tanpa luas sisi alas atau luas permukaan atap tanpa luas alasnya dibagi dengan luas dari salah satu gentingnya atau ukuran gentingnya, diperoleh sama dengan 64 akar 2 per 0,08, dia akan diperoleh 800 akar 2, atau kita ubah ke dalam bentuk desimal diperoleh 282,843, lalu kita bulatkan ke atas dengan diperoleh 283. Jadi banyak genting yang diperlukan itu yang mungkin adalah 283 buah genting. Baiklah, untuk pembahasan materi selanjutnya yaitu terkait dengan bangunan ruang. Adalah bangunan ruang yang terbentuk dari gabungan-gabungan bangunan ruang sisi datar yang berimpit pada suatu bagian sisi tertentu. Nah, untuk pembahasan pada materi sub materi ini kami memberikan 4 macam bentuk gabungan dari bangunan ruang sisi datar. Yang pertama terkait dengan gabungan kubus dengan balok, di mana terdapat pada gambar di samping bahwa sisi alas dari kubus itu berimpit dengan sisi atas atau tutup dari balok tersebut. Maka dapat kita analisis atau analisa bahwa sisi tutup atau atas kubus tersebut dapat menggantikan atau menutupi sisi alas sisi alas kubus, sehingga dapat diartikan bahwa balok mempunyai luas permukaan yang utuh. Akibatnya pula pada kubus luas permukaannya itu tinggal kita tentukan luas-luas dari sisi selimputnya saja, atau luas-luas sisi dari sisi tegaknya. Lalu untuk luas permukaan baloknya kita tentukan secara utuh dengan kita tentukan luas permukaan baloknya itu. Maka diperoleh luas permukaan gabungan bangunan tersebut yaitu luas permukaan gabungan sama dengan luas permukaan balok ditambah dengan luas selimut kubus tanpa sisi alas dan sisi tutup atau sisi atas, atau luas dari sisi tegak dari kubus tersebut. Lalu untuk volumenya itu tinggal kita jumlahkan untuk volume balok dan juga volume kubusnya. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu gabungan kubus atau balok dengan prisma. Nah, pada gambar ini dapat dilihat bahwa ini adalah gabungan dari balok dengan prisma segitiga. Nah, untuk
gabungan dari dua bangun ruang sisi datar ini saling berimpit pada salah satu sisi, di mana sisi atas atau sisi tutup dari balok tersebut berimpit dengan salah satu sisi pada prisma segitiga tersebut. Nah, untuk volumenya ini tinggal kita jumlahkan dari antara volume balok tersebut dengan volume prisma segitiga. Nah, untuk luas permukaannya, akibat salah satu sisi selimut prisma tadi itu berimpit dengan sisi atas atau tutup dari balok, maka luas permukaan gabungannya diperoleh luas permukaan gabungan sama dengan luas permukaan balok tanpa luas sisi atas atau sisi tutup ditambah dengan 2 dikali luas sisi alas prisma segitiga, yaitu luas sisi alas prisma segitiga tersebut, terus ditambah dengan luas selimut prisma terlihat. Nah, ini kita ambil luas sisi selimut yang tidak berimpit dengan sisi atas atau sisi tutup dari balok tersebut. Lalu selanjutnya adalah gabungan kubus atau balok dengan limas. Nah, terlihat pada gambar. Nah, gabungan bangun ruang di atas itu terbentuk dari gabungan dari kubus dan juga limas, di mana akibat dari sisi alas dari limas tersebut berhimpitan dengan sisi atas atau sisi tutup dari kubus tersebut, maka akan diperoleh luas permukaan gabungan bangun ruang tersebut, yaitu luas permukaan gabungan sama dengan luas permukaan kubus tanpa luas sisi tutup atau sisi atas ditambah dengan luas permukaan limas tanpa luas sisi alasnya, karena tadi kan luas sisi alasnya itu berimpit luas sisi alas limas dengan luas sisi atas atau sisi tutup dari kubus tersebut berimpitan. Nah, untuk volume gabungannya itu tinggal kita jumlahkan juga sama seperti pembahasan sebelumnya, yaitu kita jumlahkan volume kubusnya ditambah dengan volume limas segi 4 tersebut. Lalu selanjutnya adalah gabungan prisma dengan limas, di mana pada gambar dapat dilihat pada gambar di atas ini adalah gabungan dari prisma segitiga dan limas segitiga, yang dimana sisi alas limas tersebut berimpitan dengan sisi atas atau sisi tutup dari prisma tersebut, maka diperoleh luas permukaan gabungannya. Luas permukaan gabungan sama dengan luas permukaan prisma segitiga tanpa luas sisi atas atau sisi tutup ditambah luas permukaan limas segitiga tanpa luas sisi alasnya. Nah, karena tadi kan ininya berimpitan ya. Nah, untuk volume gabungannya tinggal kita jumlahkan antara volume limas segitiga dengan volume prisma segitiga tersebut. Nah, sebenarnya selain keempat macam gabungan dari bangun ruang sisi datar ini, masih banyak gabungan bangun ruang sisi datar yang lain yang dapat dibuat. Nah, ini sebenarnya tergantung dengan bagaimana kita memahami soal tersebut. Untuk volume sendiri ini tinggal kita jumlahkan saja untuk volume bangun ruang yang membentuk gabungan bangun ruang tersebut. Tetapi untuk untuk luas permukaan gabungan ini kita harus pahami bagian sisi mana yang berimpitan, sehingga ini untuk luas permukaan ini kita kurangi dengan luas sisi yang berimpitan tersebut atau luas sisi yang tidak tampak dari luar gitu, karena kan yang ditanya adalah luas permukaan gabungan gitu. Jadi untuk materi gabungan bangun ruang ini atau gabungan bangun ruang sisi datar ini membutuhkan eksplorasi yang lebih terkait dengan berbagai macam gabungan bangun ruang sisi datar. Baik, untuk contoh soalnya ini dapat lihat pada gambar terdapat monumen berbentuk seperti gambar di atas ini yang terbentuk dari gabungan antara balok dengan limas
5 segi 4, di mana alas monumen atau alas dari balok tersebut itu berbentuk persegi dengan ukuran panjangnya itu 8 meter untuk panjang rusuknya, dan tinggi monumen atau tinggi dari atau panjang dari rusuk tegaknya itu adalah 15 meter. Dan juga untuk tinggi dari limas tersebut atau tinggi ujung lancip monumen tersebut yaitu 3 meter. Maka akan diperoleh luas permukaan tersebut. Maka penyelesaiannya akan ditentukan sebagai berikut. Nah, untuk menentukan luas permukaan tersebut, kita tentukan dulu luas permukaan balok tersebut tanpa luas sisi atas atau sisi tutupnya, karena tadi kan sisi alas limas tersebut berhimpitan dengan sisi atas atau sisi tutup dari balok tersebut, sehingga kita kurangi luas permukaan baloknya dengan luas sisi atap atau sisi tutup tersebut. Nah, diperoleh dengan kita jumlahkan luas sisi alasnya ditambah dengan 4 dikali luas sisi tegaknya. Karena luas sisi alasnya itu karena sisi alasnya berbentuk persegi, maka diperoleh luas sisi alasnya itu 8 dikali 8. Sementara luas sisi tegaknya itu, karena dia berbentuk persegi panjang, kita gunakan rumus luas persegi panjang. Diperoleh kan tadi panjang ininya 8 dan tinggi dari monumen tersebut ada 5, atau panjang rusuk dari sisi tegaknya panjang rusuk tegaknya itu ada 15, maka diperoleh untuk luas sisi tegaknya itu, jika kita jumlahkan keseluruhan, diperoleh 4 dikali 8 dikali 15. Maka diperoleh luas balok tanpa luas sisi atas atau sisi tutup 4 dikali 8 dikali 15 ditambah dengan 8 dikali 8, diperoleh 480 ditambah 64 sama dengan 544 meter kuadrat. Nah, ini menjadi luas permukaan balok tersebut tanpa luas sisi atas atau sisi tutup. Lalu selanjutnya untuk luas permukaan 5 segi 4 tersebut tanpa luas sisi alas, karena tadi sisi alas dari limas tersebut berhimpitan dengan sisi atas atau sisi tutup dari balok tersebut. Maka kita tentukan luas sisi alas dari limas tersebut, di mana luasnya itu terdiri dari luas dari sisi tegak dari limas tersebut. Nah, kita ambil satu sisi tegak limas, yaitu sisi IFG. Karena sisi tegaknya itu berbentuk segitiga, kita tentukan tinggi dan panjang alas segitiga tersebut. Nah, untuk tingginya kita misalkan IK yang merupakan tinggi dari sisi tegak tersebut atau sisi dari IFG, dengan kita hubungkan IK dengan titik J yang merupakan titik tengah dari sisi alas dari limas tersebut, maka akan terbentuk segitiga IJK yang siku-siku di J. Nah, dengan prinsip teorema Pythagoras, karena panjang IJ-nya itu merupakan tinggi dari limas tersebut yaitu 3 meter, dan JK yang diperoleh dari setengah dari panjang rusuk sisi alas limas tersebut yaitu setengah dikali 4 sama dengan 8 meter. Setengah dikali 8 sama dengan 4 meter, maka diperoleh dengan prinsip teorema Pythagoras IK sama dengan 5 meter. Lalu untuk panjang alasnya, karena sisi alasnya itu berbentuk persegi, maka diperoleh FG sama dengan 8 meter. Nah, ini kan telah diperoleh unsur-unsur untuk mencari luas sisi IFG. Maka karena sisi-sisi tegaknya itu kongruen, yang diakibatkan juga karena sisi alasnya itu berbentuk persegi, maka diperoleh luas
permukaan 5 segi 4 tersebut tanpa luas sisi alasnya sama dengan 4 dikali luas dari IFG. Maka diperoleh 4 dikali setengah dikali 8 dikali 5 sama dengan 80 meter kuadrat atau 80 meter persegi. Jadi luas permukaan seluruhnya itu sama dengan luas permukaan dari balok tersebut tanpa luas sisi atas atau sisi tutup ditambah dengan luas permukaan dari 5 segi 4 tanpa luas sisi alas sama dengan 544 ditambah 80 sama dengan 624 meter persegi atau meter kuadrat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang statistika, yaitu kompetensi dasarnya ada menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Definisi statistik dan statistika. Statistik yaitu kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau daftar atau diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan suatu masalah tertentu atau metode yang digunakan untuk mengerjakan atau memanipulasi data kuantitatif. Statistik berfungsi sebagai alat pengolah data angka. Sedangkan statistika yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, serta mempresentasikan data untuk disajikan secara lengkap dalam bentuk yang mudah dipahami. Selanjutnya, populasi dan sampel. Objek yang akan diamati untuk mengumpulkan dan mengolah data dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, populasi. Populasi merupakan keseluruhan objek yang menjadi sumber data penelitian. Populasi ini bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, peristiwa, dan lain sebagainya. Yang kedua, sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat menggambarkan sifat atau ciri populasi tersebut. Sampel harus benar-benar dapat mewakili dan mencerminkan karakteristik dari populasi yang menjadi objek penelitian. Sebagai contoh, sebuah mata dadu bermata 6 dilempar 1 kali, maka populasinya adalah 6 mata dadu dan ruang sampelnya 1 yaitu dadu dilempar. Penyajian data. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan yang masih memerlukan adanya suatu pengolahan data. Informasi ini bisa berupa angka, lambang, atau gambar, suara, atau keadaan objek yang sedang diamati. Berdasarkan jenisnya, data dikelompokkan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang menunjukkan sifat atau keadaan suatu objek dan tidak bisa diukur secara numerik. Data kualitatif biasanya berupa gambar atau suara. Sedangkan data kuantitatif merupakan data yang menunjukkan ukuran suatu objek disajikan dalam bentuk angka dan nilainya dapat berubah-ubah. Data kuantitatif biasanya berupa angka. Dan di situ ada contoh tabel dan diagram. Di bawah ini nilai ulangan matematika kelas 7. Dan di situ adalah angka-angka nilai ulangan matematika kelas 7. Kumpulan data di atas dapat disajikan dalam tabel frekuensi seperti yang tertera pada slide tersebut. Di situ ada keterangan frekuensi merupakan banyaknya data tertentu. Penyajian data ada macam-macamnya. Pertama, penyajian data dalam bentuk diagram. Penyajian data bentuk ini dibedakan menjadi 4, yaitu ada diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram gambar atau piktogram. Yang pertama yaitu ada diagram batang. Pada diagram batang, data-data akan disajikan dalam bentuk persegi panjang yang memanjang ke atas atau vertikal atau ke samping yang biasa disebut horizontal dan memiliki lebar yang sama. Setiap batang tidak boleh saling menempel dan harus memiliki jarak yang sama. Dan
Di situ tertera contoh diagram batang. Yang kedua ada diagram garis, adalah penyajian data statistik dengan menggunakan gambar garis. Dan yang ketiga ada diagram lingkaran. Pada diagram lingkaran, data-data akan disajikan dalam bentuk lingkaran. Data ini telah dibagi menjadi juring-juring berdasarkan kelompoknya masing-masing. Juring yang paling besar menandakan frekuensi yang besar pula. Data-data pada diagram lingkaran dapat disajikan ke dalam persen maupun derajat. Dan yang keempat adalah diagram gambar atau piktogram. Diagram piktogram adalah penyajian data dalam bentuk gambar yang sesuai dengan data atau mewakili nilai-nilai tertentu. Dan di situ tertera contoh piktogram. Selanjutnya, ukuran pemusatan data. Setiap pengukuran aritmatika yang ditunjukkan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu gugus data atau himpunan pengamatan dikenal sebagai ukuran pemusatan data, yang biasa disebut dengan tendensi sentral. Terdapat 3 ukuran pemusatan data yang sering digunakan, yaitu rata-rata atau mean data tunggal. Rata-rata disebut mean dengan lambang X bar. Dengan lambang seperti itu yang dibaca dengan X bar, rata-rata hitung atau mean merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menggambarkan ukuran pemusatan data. Rata-rata dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data pengamatan, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Definisi tersebut dapat dinyatakan dengan persamaan seperti yang tertera pada slide tersebut, yaitu X bar sama dengan jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data, atau sigma X per N. Contoh soal rata-rata. Hitunglah nilai rata-rata dari nilai ujian matematika kelas 3 SMP berikut ini. Dan di situ ada 2, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, serta 9. Lalu kita jawab menggunakan persamaan yang di atas, yaitu X bar sama dengan sigma X per N. Didapat 61 per 10, yaitu 6,1. Jadi nilai rata-rata dari ujian matematika kelas 3 SMP adalah 6,1. Yang kedua adalah median atau ME, data tunggal. Median atau nilai tengah dari N pengukuran atau pengamatan X1, X2 sampai dengan XN adalah nilai pengamatan yang terletak di tengah gugus data setelah data tersebut diurutkan. Banyak data ganjil. Mediannya adalah nilai yang berada tepat di tengah gugus data, yang bisa dicari dengan persamaan MU sama dengan setengah N plus 1, setengah kali N plus 1. Banyak data genap, mediannya adalah rata-rata dari dua nilai data yang berada di tengah gugus data. Bisa dicari dengan persamaan MO data ke 1/2N ditambah dengan data ke 1/2N plus 1/2. Contoh soal median. Median dari data 7, 8, 8, 9, 4, 3, 7, 9, 5, 7, 6, 5, 6 dapat dijawab dengan kita mengurutkan nilainya dari yang terkecil sampai terbesar. Didapat N sama dengan didapat jumlah data yaitu 13. Dan itu termasuk data ganjil. Jadi kita menggunakan rumus MO 1/2 dikali N plus 1. 1/2 dikali 13 tambah 1 yaitu 1/2 dikali 14 yang menghasilkan 7. Maka median dari data di atas adalah data ke-7, yaitu MO sama dengan 7. Dan yang terakhir adalah modus. Oh maaf, ada kesalahan, yaitu di sini ME bukan MO. Karena MO adalah untuk menyatakan rumus modus. Modus atau MO data tunggal. Modus adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang frekuensinya paling besar, biasanya dilambangkan dengan MO. Contoh soal modus, tentukan modus dari data 1, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5. Lalu di sini kita coba menyelesaikan. Misal frekuensi sama dengan F, F1 sama dengan 3, F2 sama dengan 1, F3 sama dengan 1.
F4 sama dengan 2, F5 sama dengan 1. Karena frekuensi 1 terbanyak yaitu ada 3, maka MO-nya adalah 1. Berikutnya adalah peluang. Peluang memiliki dua kompetensi dasar, yaitu menjelaskan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Nah, yang pertama ada pengertian peluang. Untuk memahami arti dari peluang, perhatikan beberapa contoh yang ada pada slide tersebut. Yaitu contoh pertama, pada pengambilan lot arisan yang diadakan oleh beberapa ustazah, kita tak bisa menentukan sebelumnya nama siapa yang akan jatuh. Dari contoh tersebut, kemungkinan terjadi atau munculnya suatu kejadian atau keadaan seperti contoh tersebut disebut peluang. Dan yang kedua ada ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi. Ruang sampel umumnya dilambangkan dengan S, sedangkan titik sampel suatu kejadian adalah setiap anggota ruang sampel. Misal, pada pelemparan satu mata uang logam, kejadian yang mungkin terjadi adalah munculnya permukaan angka atau permukaan gambar. Didapat ruang sampelnya adalah S sama dengan kurung kurawal A dan G. Dan titik sampelnya adalah A dan G. Dan ingat, untuk menyatakan ruang sampel harus menggunakan kurung kurawal. Pada pelemparan sebuah dadu, kejadian yang mungkin terjadi adalah munculnya angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Didapat ruang sampelnya adalah S sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Peluang pada ruang sampel PA dapat dinyatakan dengan pernyataan yang tertera pada slide tersebut, yaitu PA sama dengan banyaknya kejadian A per banyak titik sampel pada ruang sampel sama dengan NA per NS. Contoh, pada pelemparan sebuah mata dadu, tentukan peluang muncul mata dadu 3. Jawab. Kita coba menyelesaikannya. Kejadian yang mungkin muncul adalah mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NS sama dengan 6. Misalkan kejadian muncul mata dadu 3 adalah kejadian A, maka hanya ada 1, sehingga NA sama dengan 1. Peluang munculnya mata dadu 3 sama dengan PA sama dengan NA per NS sama dengan 1 per 6. Jadi PA sama dengan 1 per 6. Berikutnya ada frekuensi harapan. Misal A adalah sebuah kejadian yang diharapkan pada ruang sampel S dari suatu percobaan. Jika percobaan tersebut diulang sebanyak K kali, maka frekuensi harapan A dapat dinyatakan A sama dengan K kali peluang dari A sama dengan K kali PA. Contoh, berdasarkan contoh peluang pada ruang sampel, tentukan frekuensi harapan jika dadu dilempar sebanyak 36 kali. Kita dapat menyelesaikannya dengan persamaan yang ada di atas, yaitu K sama dengan 36 dan PA-nya sama dengan 1 per 6. Maka frekuensi harapannya adalah A sama dengan K kali PA, yaitu 36 kali 1 per 6. Maka didapat 36 per 6. Jadi hasilnya yaitu adalah 6. Jadi frekuensi harapan A sama dengan 6. Baik, terima kasih. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 2. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam penulisan.
Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat menambah pengetahuan dan ilmu kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.